InStock, apa kata mereka? Pendengar, ada satu kabar yang didapatkan oleh Twitter, di mana Twitter diakuisisi oleh seorang tangan besi dalam dunia bisnis. Kali ini ada Elon Musk yang masuk ke Twitter dengan membeli sahamnya. Namun bagaimana dampaknya terhadap saham Twitter dan juga secara keseluruhan ya, dampak terhadap platform yang lainnya di bidang teknologi komunikasi. Kami akan bahas hal ini bersama dengan Anda dalam InStock apa kata mereka. Seperti biasa, melalui siaran Radio El Sinta di seluruh jaringan Radio El Sinta, dan juga kami live-kan melalui Instagram Live Radio El Sinta. Tidak sendiri, karena kami akan bahas hal ini bersama dengan Bang Poltak Hatradero, Business Development Manager at Indonesia Stock Exchange. Selamat sore, Bang Poltak. Selamat sore. Kedengaran nggak? Iya, ini terdengar ini. Sudah terdengar dengan jelas ini, Bang. Apa kabar, ya, Bang? Sore semuanya. Kabar baik. Stock Exchange tidak berpengaruh ya terhadap belum. Kalau kita ngomongin seorang Elon Musk, sejauh mana menjadi magnet terutama untuk ekonomi lah ya. Kita tahu Twitter kan mulai agak redup dibandingkan platform yang lain di sosial media. Sejauh mana pengaruhnya Elon Musk masuk ke Twitter? Ya, sebenarnya Elon Musk itu adalah fenomenal ya, karena dia mulainya dengan dulu XCOM itu kemudian merger membentuk kemudian PayPal itu adalah sistem pembayaran. Mungkin kita udah cukup kenal ya mengenai PayPal ini, kemudian diakuisisi oleh eBay, kemudian jadi kaya dari hasil itu. Jadi ketika dapat hasil dari uangnya eBay ini yang membeli PayPal itu, kemudian dibelanjain buat bikin Tesla, kemudian apa namanya? Ada Bitcoin dan sebagainya ya. Iya, betul. Nah, memang yang paling terkenal adalah Tesla. Cuman memang di sini boleh dikatakan SpaceX dan juga satu lagi ya, saya lupa namanya apa, tapi ada 3 yang dibelanjain. Ini memang boleh dikatakan forward looking, ngelihatnya jauh banget ke depan, tetapi memang perjalanannya nggak akan gampang, akan cukup berat. Kemudian karena memang dia punya passion yang sangat kuat. Jadi benar-benar bettingnya tuh kuat banget. Elon Musk itu berani taruhan yang benar-benar sampai dibilang waktu itu habis uang yang dia dapat dari penjualan PayPal itu benar-benar nggak ada sisanya, dibagi 3 untuk 3 perusahaan. Jadi kalau misalnya bangkrut ya habis bener duitnya gitu. Nah, jadi sebenarnya dia sangat visioner. Cuman memang untuk yang Twitter ini ya kita tahu, kemudian Tesla menjadi harga sahamnya semasa pandemi meningkat tajam, kemudian Elon Musk sekarang menjadi orang terkaya di dunia on paper. Nah, ini yang mesti kita hati-hati ya, karena kekayaan Elon Musk paling banyak adalah bentuk saham Tesla tadi. Nah, itu yang kemudian sekarang ini dia akan beli Twitter. Nah, ini yang agak masalah dengan Twitter ini, karena yang dibeli ini belum jelas positioningnya. Saya katakan belum jelas. Memang betul Twitter itu sosial media yang cukup terkenal, sudah ada 16 tahun ada, dan go public sekitar 13 tahun yang lalu, dan kemudian kita lihat harga sahamnya juga berfluktuasi, cuman bisnis modelnya masih belum jelas. Di satu sisi memang Twitter punya keunggulan sangat politis. Hampir semua tokoh politik tuh ada di Twitter. Jadi sangat strategis itu. Yang mungkin baru ditendang yaitu Donald Trump ya. Jadi itu yang juga kalau mau ngomongin propaganda pasti orang pakainya Twitter soalnya ya, Bang ya. Iya, betul. Karena kecepatannya. Jadi Twitter itu punya kecepatan yang sangat tinggi. Cuman 217 pengguna aktif setiap hari, itu kan kita kebayang volumenya seperti apa ya. Jadi satu masalah dengan Twitter adalah satu isu bisa berjalan cepat sekali sehingga kayak orang mau minum dari hidran gitu loh. Jadi volumenya besar sekali, bergerak sangat cepat. Nah, Twitter punya kekuatannya kecepatan, tetapi nggak bisa dapat kedalamannya. Jadi kalau orang mau dapat yang lebih komprehensif, yang lain mungkin harus lihat di media, di website atau di media yang lain. Tapi kalau mau dapat cepat, nggak ada yang bisa mengalahkan Twitter. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan tadi politis ya, karena yang sangat sensitif waktu itu kan masih sangat politis dan bisa terkait dengan pasar. Nah, repotnya lagi karena 217 tadi, ini yang juga jadi masalah. Nggak semua juga orang bener, karena ya, ada anonymous gitu ya, buzzer gitu ya. Betul, ada. Dan memang ini juga menjadi satu masalah juga yang inherent di dalam Twitter, karena membedakan antara orang apa bukan itu juga satu masalah. Itu yang kemudian belakangan oleh Elon Musk dikomplain. Ya kan gue beli keluar duit 40 miliar kan duit gede, tapi ya bener nggak nih orangnya segitu gitu. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Nah, ini yang kemudian dari Twitter sendiri kan, tapi kan udah komit waktu itu mau beli. Ya oke, ini akan terus back and forth dan bolak-balik sampai dengan seminggu yang lalu kan Elon Musk juga sempat bilang, ini kalau kayak gini, kalau hitungan jumlah orangnya nggak bener, nggak bisa dapat juga, ya saya bisa mundur.
Walaupun sesuatu ini yang sebenarnya harus hati-hati karena Iya. kalau ini di sampai benar-benar sungguh-sungguhan, ini bisa aturannya SEC. Jadi SEC adalah pengawas pasar modal Amerika. Jadi nggak boleh namanya mainin pasar. Hari ini mau bilang beli, habis itu lusa bilang nggak jadi beli, itu nggak boleh. Itu bisa dihukum gitu oleh SEC. Makanya kan mana sudah bilang begitu, Elon Musk mengkoreksi lagi, enggak kok tetap jalan. Nah ini sebenarnya, jadi ini yang sebenarnya agak bermasalah. Jadi beneran mau beli apa enggak? Karena memang selama pembicaraan ini berlangsung, saham teknologi juga lagi ambles gitu. Jadi ada beberapa pihak yang ini kayaknya bener nih Elon Musk kayaknya bayarnya kemahalan ini. Tapi dia mungkin lagi berusaha nego supaya harganya lebih turun gitu. Karena secara umum ya kita tahu hampir semua saham teknologi turun. Tapi yang paling spesifik turunnya itu adalah Snapchat. Nah, Snapchat itu berapa hari yang lalu harga sahamnya turun sekitar 20% hanya dalam waktu sehari. Tajam banget turunnya. Nah, itu yang kemudian bagi banyak orang dianggap sebagai proksinya Twitter. Ini kalau Snapchat yang mirip-mirip lah ya, kecepatannya tinggi, kemudian jumlahnya banyak, harga saham itu turun seperti ini kayaknya beneran nih Elon Musk kayaknya belinya kemahalan ini. Jadi, itulah kembali yang sekarang masih bolak-balik. Dan kalau Elon Musk walk out dari transaksi ini, dia kena penalti kira-kira $1 miliar. Wow. Tapi worth it nggak sih kalau misalnya mau dibeli oleh seorang Elon Musk? Masih masuk akal tidak harga segitu? Kemudian hitung-hitungan bisnis masa depannya bagaimana? Nah, ini yang menjadi dilema ya, karena volume yang sangat besar atas aktivitas di Twitter dan kecepatannya sangat tinggi. Jadi kalau mau monetize itu akan bingung dari mana nih? Monetize dari mana ya? Dari iklan bisa nggak sanggup kecepatannya seperti itu? Bisa perhatian orang bisa apa Karena nggak? akan kelewat Di gitu sisi lain, betul. Dan orang kan di Twitter itu kan orang berpindah-pindah topik, sehari bisa berapa kali topik berbeda-beda kan. Nah, kemudian apa yang relevan di Indonesia atau di Asia belum tentu relevan di Amerika atau di Eropa atau yang lain-lainnya. Jadi memang monetizingnya susah. Makanya beberapa waktu lalu Elon Musk sempat bilang kan, oh ya nanti bisa dibikin monetize dengan beberapa cara. Misalnya, oke, Anda mau dapat yang blue cek itu namanya, ada ceknya, cek biru blue gitu check. ya. Nah, cek centang biru gitu kan, Anda bisa bayar. Semua orang bilang, loh kalau gitu robot juga bisa bayar dong buat dapat centang biru. Apa gunanya centang biru kalau robot juga bisa gitu masuk? Oh iya juga ya. Kemudian ada fasilitas tambahan dan lainnya. Jadi sebenarnya Elon Musk juga banyak dugaan dia agak keceplosan gitu loh. Jadi dia spekulatif gitu Elon Musk. Bukannya dia seorang visioner, kenapa bisa spekulatif? Ya, namanya juga manusia ya. Nah, visioner mungkin soal teknologi. Ya, soal teknologi itu harus bisa katakan sangat visioner. Tesla itu, SpaceX dan Boring juga itu sangat visioner. Neuralink juga sangat visioner. Tapi kalau ini kan soal media gitu yang orang yang tapi kan artinya aja, ada sesuatu yang dilihat oleh Elon Musk dari Twitter yang tidak dimiliki oleh sosial media lain. Kenapa kemudian dia melirik Twitter kan? Nah, itu yang berapa pihak melihat ada kemungkinan bahwa Twitter itu akan difungsikan sebagai saluran komunikasinya Tesla. Jadi gini, Tesla itu uniknya adalah nggak punya budget marketing. Jadi perusahaan sebesar itu nggak punya budget marketing, nol ya. Jadi sekarang ini banyak orang bilang ini kayaknya beli Twitter supaya jadi saluran marketingnya Tesla. Nah, ya, namanya di pasar modal orang selalu mikir kan dari berbagai sudut. Nah, kalau itu jadi salurannya pemasarannya Tesla, maka ada beberapa masalah. Nah, bagaimana dengan kebebasan informasi? Karena Tesla juga kan diproduksi di China misalnya, dijual di China, yang sangat strict soal informasi. Kemudian ada di beberapa negara yang lain juga. Ini bisa balancing nggak antara kedua ini? Bisa nggak Elon Musk yang dibilang freedom of speech absolutist? Jadi itu gelarnya dia itu adalah freedom of speech absolutist. Pokoknya absolut, semua orang boleh ngomong apapun tentang apapun. Makanya kenapa dia sempat bilang kan, kalau nanti Twitter saya miliki, going private, Donald Trump boleh ngomong lagi, boleh muncul lagi. Oke, absolutis. Nah, tapi baliknya, kalau ini menjadi saluran promosinya, saluran komunikasinya Tesla, kalau berbenturan dengan pemerintah Cina gimana? Masih berani nggak freedom? Berani nggak sementara pabriknya di China gitu ya? Dengan itu? Iya, nah itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Jadi kembali lagi, jadi kalau ditanya ini Elon Musk visioner betul, visioner berani gambling betul. Apa dia sungguhan gambling belum tahu juga. Ini financing yang mahal banget ya. Sampai kemarin kan juga ada deal juga bahwa ini akan distruktur supaya
supaya bisa equity financing dan juga ngumpulin banyak orang. Jadi duit yang dipertaruhkan itu udah uang muka ditaruh kira-kira 7,5 miliar dolar. Jadi sisanya nanti akan beruntut, akan ditambahin. Ada kredit lain juga sempat waktu itu, tapi taruhannya adalah saham Tesla. Nah, ini yang menjadi Wow. seru. Kalau Elon Musk-nya, jadi nih, kalau Elon Musk jadi beli, kemungkinan saham Tesla-nya turun. Kalau Nah, Elon Musk-nya yang nggak mana jadi yang beli, harus saham dipertahankan? Tesla-nya Karena naik. kan ibaratnya kayak kita buah simalakama ya, dimakan mati Ibarat ayah, betul. tidak dimakan mati ibu. Nah, belum tahu itu call-nya ada di Elon Musk sendiri bagaimana dia akan memposisikan Twitter. Jadi ini yang masih di perdebatan. Jadi apalagi selama beberapa kira-kira minggu lalu juga sempat ada bersih tegang, justru bersih tegangnya antara Elon Musk dan CEO-nya Pargawal, CEO-nya Twitter yang sampai dijawab oleh jadi ketika ditanya ya mengenai ini beneran orang botsnya berapa banyak, kemudian fake-nya akunnya berapa banyak, kemudian CEO-nya Twitter bilang nggak gampang lu untuk orang luar untuk bisa tahu jelasin segala macam-macam. Kemudian habis itu dijawab sama Elon Musk cuma satu pakai emoticon gambar maaf tai gitu kan. jadi lawyernya pada ribut ini. Ini nggak boleh loh di perjanjian ini bisa dianggap breaching, itu bisa melanggar kesepakatan bersama gitu kan. Ini penjelasan dari orang yang memposisinya sebagai CEO Twitter. Kalau Anda udah punya Twitter, Anda mau tendang orangnya juga nggak apa-apa, tapi selama dia masih CEO Twitter, Anda menjawab seperti itu bisa melanggar kesepakatan. Jadi ini memang Tapi mungkin itu politik kejepit ya kali di untuk bisa tengah-tengah. nego seorang Elon Musk, politiknya seperti itu, tarik ulur agar nanti nilainya bisa dinegosiasikan lagi. Ada yang bilang seperti itu ya, tapi nggak gampang karena ada aturan pasar modal di Amerika yang sebenarnya kalau orang mau beli sesuatu kemudian menjelek-jelekan produknya supaya harganya turun kemudian bisa membeli jadi lebih murah, itu pelanggaran. Jadi nggak boleh seperti begitu gitu. Nah itu yang mesti dijaga dan ini bisa jadi apa ya, bisa jadi pelanggaran hukum juga. Nah karena ini juga makanya ini jadi dilematis juga ini. Ya. Kalau Twitter dimiliki oleh Elon Musk akan difungsikan sebagai apa itu belum jelas, kemudian taruhannya adalah saham Tesla. Ini juga masih mana yang Tapi mesti berapa akan persen sebenarnya? Berapa persen akan diakuisisi oleh Elon Musk Twitter? 100% kan go private, Nggak, maksudnya dibeli berapa semua persen sekarang. akan deal tuh diakuisisi oleh seorang Elon Musk? Oh, persentase kemungkinannya. Ya. Kalau pasar sih kelihatannya skeptik ya, karena harga penawaran kan 52, Ya. tapi harga tuh cuma 30, 49, jadi nggak pernah tinggi-tinggi, nggak pernah sampai ke 4, nggak sampai itu karena banyak di pasar ya, banyak di pasar. Ini udah pasti nih kalau dibeli harganya 52. Tapi kenapa ada yang mau jual sampai di harga 39 harga saham ya, sampai di 40-an? Ya kayaknya mereka ngerasa ini kayaknya nggak jadi. Skeptis. Jadi Ya. selama nggak nyampe ke 50-an ya, sebenarnya pasar masih ngerasa bahwa ini belum benar-benar kan jadi transaksi ini. Ya, ini berarti kalau misalnya sebagai seorang pemodal ya, karena ingin beli kecil-kecilan deh, lebih baik wait and see atau mulai invest aja dulu, beli 1 saham, 2 saham gitu. Ya maksimum cuma ya kalau misalnya gini, ini taruhannya begini. Kalau beli saham Twitter, kalau jadi dealnya maka maksimum harganya 52 seperti penawarannya Elon Musk ya. Ah, Nah, kalau gagal, dia turunnya bisa jatuh. Turunnya jauh karena gambling Elon dong Musk artinya udah pegang kalau beli 9, sekarang. Kenapa? Gambling kan kalau beli sekarang, bisa saja kemudian kita buntung, Gambling. tapi bisa saja kita untung banget. Nah, gini, kalau misalnya ternyata nggak jadi, ada kemungkinan Elon Musk akan likuidasi posisinya. Jadi Elon Musk tuh punya 9,7% sekarang saham Twitter. Kalau itu dibuang, itu harganya bisa turunnya jauh juga. Gitu. Waduh. Jadi kembali lagi, kalau naiknya sampai 52, kalau turunnya bisa nggak tahu mungkin ke 30 kali atau sekitar apa. Tapi ya kira-kira kalkulasinya seperti itu. Jadi selama masih belum ada kepastian, ya kan terus bolak-balik aja sekitar harga ini gitu. Semakin dia pasti, semakin dia naik harganya, tapi nggak akan menyentuh 52, tapi semakin nggak pasti dia harganya turun. Nah, ini yang nggak pernah tahu ya, aspek apa yang bisa jadi pertimbangan, dan masih akan jalan terus. Sudah ada tidak dampak psikologi pasarnya dari intrik-intriknya Elon Musk ini terhadap emiten untuk saham lain? Apakah mungkin di sektor teknologi juga mulai bergejolak gara-gara Elon Musk?
Rasanya sih enggak ya, karena kalau di Amerika pasar modalnya kan udah lebih lebih mature, lebih 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 strict dan kemudian lawyernya galak-galak juga gitu. Jadi belum Jadi nggak kelihatan nyebar ya, efek satu isu cucuran. nggak mungkin kemana-mana gitu ya. Karena dan belum ada yang counter offer. Bisa terjadi ya misalnya seperti saya sekarang ya, Elon Musk saya bilang saya mau beli 52, tiba-tiba Hmm. nyelonong misalnya Bill Gates saya mau beli 60. Nah, itu baru seru. Oh, Karena kembali lagi ada pilihan kan. ya. Tapi selama yang mau belinya cuma baru satu pihak, baru cuma Elon Musk aja, belum ada pihak yang lain, ya masih akan seperti ini dimensinya cuma dimensi satu dan belum berpengaruh ke saham-saham ke saham-saham yang lain. Seandainya benar deal, kira-kira akan jadi seperti apa? Kalau deal ya akan mengikuti maunya Elon Musk. Maunya Elon Musk pasti tadi ya, ini akan lebih pasti dia pingin bahwa investasinya di Twitter ini akan menghasilkan keuntungan. Berarti dia juga akan berusaha untuk bisa mengmonetize beberapa aspek dari Twitter. Mungkin dari sisi advertising mungkin ya, cuma belum kebayang sih advertising seperti apa. Atau tadi yang program centang biru berbayar ya akan terbuka. Jadi dapat uang gitu ya Kemudian dari program itu. ya, pasti. Kalau enggak gimana caranya? Karena sampai sekarang juga orang masih mikir ini model bisnisnya seperti apa sih yang mau dibikinnya Elon Musk dan itu masih belum ada terbayang karena kembali lagi marginnya Twitter tuh kecil ya, marginnya Twitter tuh kecil dari advertising. Jadi kalau mau jadi marginnya besar perlu ada revenue lain. Tapi kan dia berkompetisi dengan kalau untuk advertising itu kan berarti berkompetisi dengan Facebook, berkompetisi dengan Google, dengan yang lain-lainnya. Bisa nggak positioning? Nah, jadi yang masih jadi pertanyaan. Kemudian di sisi lain, kalau akan monetizing dari membership yang tadi anggotanya 217 juta, sebenarnya yang jadi pertanyaan juga, sebenarnya orang benernya itu berapa gitu. Kalau korporasi-korporasi sih mau ya, mungkin untuk bisa punya akun Twitternya, punya centang biru resmi dan lain-lainnya. Tetapi seberapa banyak belum ada yang tahu juga. Jadi kembali lagi ini sebenarnya call-nya di Elon Musk sendiri. Karena ini bukan sesuatu yang mudah juga untuk diputuskan. Ya, tapi kan bisa jadi kan teorinya seperti ini. Misal ya, karena Elon Musk sudah membeli, kemudian minat orang ke Twitter jadi semakin banyak. Dan penggunanya semakin meningkat. Bukankah akan dapat cuan juga dari situ nanti? Betul, cuman kalau cuma sebenarnya orang baca dan berinteraksi, lantas uangnya kan nggak masuk juga. Yang penting kan gimana caranya supaya orang masuk duitnya. Sementara Iya. kalau Twitternya dibikin kalau mau posting harus berbayar, Oh, saya yakin nggak mungkin banyak juga ya. nggak akan mau gitu kan. Bakal kalah sama Nah, jadi, Instagram. nah ya monetizingnya ini yang belum ketemu. Gimana cara monetisasi Apakah seorang Elon trafficnya Musk ini? tidak bisa untuk membuat formulasi, masa kalah dengan YouTube atau juga Instagram? Karena nature-nya berbeda. YouTube ya jelas-jelas platform video kan. Jadi bisa Iya. masuk ke dalamnya, algoritmanya juga disesuaikan. Oke, jadi YouTube itu udah domain sendiri ya. Instagram itu juga di bawah Facebook, juga dia punya strategi dan terintegrasi juga. Dan sangat emphasisnya pada gambar, pada visual ya. Jadi visual dan video ya. Jadi gambar dan video. Sementara Twitter kan enggak. Twitter kan basisnya bermula dari teks. Teks yang kemudian ditambahkan video. Videonya juga paling lama Iya. cuma 2 menit 20 kan. 2 menitan. Tapi Iya. jadi Twitter itu nggak didesain untuk seperti YouTube, tapi juga nggak didesain Karena untuk microblogging seperti tadi Instagram. ya. Tapi kan Ya, zaman ya. yang akan berubah, pasti orang akan juga berubah tipe komunikasinya. Termasuk bisa saja kemudian Twitter yang akan jadi pilihan karena begitu singkat dan cepatnya. Ya itu kalau kecepatannya masih seperti sekarang, bisnis modelnya yang perlu berubah. Karena tadi ya, kecepatan yang sangat tinggi, satu topik yang mungkin kita perhatikan di Twitter itu sangat-sangat cepat. Betul. Satu topik tuh bisa cepat sekali, besok udah berubah lagi, dan cepat sekali dalam satu hari mungkin bisa berubah. Jadi seperti Pak hari ini aja misalnya ya, Buya Safi wafat, itu muncul di Twitter pengumumannya, dan paling cepat reaksinya di kemana-mana. Belum apa-apa, kemudian ada Kang Emil juga kan, misalnya anaknya yang hilang, itu juga muncul di Twitter. Lebih cepat daripada media lain. Tapi nanti kalau ada hal yang baru lagi, akan cepat, yang lama tuh akan tertinggal juga. Jadi kecepatan yang sangat tinggi ini dari Twitter yang menurut saya sih agak menyulitkan Mbak untuk monetisasinya. Bisa dibuat seperti bisnis data tidak Twitter? Karena kan dia bisa mengambil bagaimana opini berkembang di tengah masyarakat. Itu juga saya pernah baca artikel seperti itu di Financial Times ya. Cuman
bagaimana untuk bisa pinpointing. Jadi ini seperti Twitter itu bisa difungsikan sebagai seperti lembaga survei lah, mesin survei lah. Itu bisa dimonetisasi. Cuman memang kalau masalah dengan real account sama fake account itu belum bisa diselesaikan, itu yang agak susah gitu. Karena core-nya itu ya, siapa benar-benar yang pegang akun itu yang jadi masalah antara Elon Musk dengan CEO Twitter saat ini. iya. Itu Tapi yang bukannya semua belum sosial media juga settle. hampir sama, Bang Poltak. Semua sosial media kan hampir sama, Anonymous juga banyak. Betul, anonim ada dan juga banyak. Ada yang benar mesin. Nah, kalau Twitter tuh banyak yang bisa isinya mesin. Jadi sampai dengan di beberapa website underground ya. Jadi dark site itu juga ada penawaran. Anda mau bikin apa? Anda bikin voting di Twitter, kita bisa sediain berapa puluh ribu yang ngevote. Jadi bayangin, jadi jangan percaya lagi ya sama voting yang ada di Twitter. Karena ada yang nawarin jasa buat ngisiin seperti itu. Itu setengah manusia, setengah mesin. Jadi benar-benar ada jasanya, berapa dibayar, kemudian orang kan ada voting, ya orang kan berapa ribu vote untuk milih pilihan tertentu tuh Ada robotnya tarifnya. gitu ya, bisa masuk ke Twitter. Tapi Ada robotnya dan itu jadi industri. Kalau saya waktu itu di NPR pernah disebutkan itu ada industri seperti itu yang punya kantor kantor ya, tapi lucu lah bentuknya, ada di India. Jadi benar-benar orang yang ngisiin ratusan orang ya, kerjanya ya ngisiin vote yang ada gitu. Jadi ya itulah bisnis modelnya seperti itu. Makanya kenapa jadi agak sulit ya bagi Twitter, karena tadi otomasi itu masih sangat mungkin dilakukan oleh Twitter. Itu yang membuat antara fake account, real account sama robot itu menjadi sulit untuk bisa dibedakan. kalau jadi pengelola Twitter, apa yang akan dilakukan agar kiranya karena deal juga akan menguntungkan semua pihak? Apa yang harus dilakukan oleh pengelola Twitter saat ini? Ini ya, Berat ya? Twitter tuh unik sih. Berat juga sih, memang harus positioning. Harus positioning yang perlu ada perubahan bisnis model, cuman memang ke arah mana belum tahu juga, karena keunikannya Twitter itu yang masih belum. Kalau ada yang orang punya ide sih pasti udah dari kemarin-kemarin sih muncul sih. Kemarin ini kebetulannya tiba-tiba Elon Musk ingin beli gitu kan. Jadi semua orang malah jadi mikir, atas mau dibuat apa seperti gitu apa ya? ya? Jadi juga dari gimana cara mereka monetisasinya, gimana cara income-nya bisa. Oke, 217 orang aktif, pengguna aktif ya oke, besar sih, tapi gimana supaya orang itu mau bayar gitu. Bayarnya lewat cara apa? Nah, itu yang belum ketemu gitu. Ya, kembali lagi, makanya kenapa muncul kecurigaan, jangan-jangan ini emang Twitter mau dibikin sebagai media marketingnya Tesla, itu aja yang bisa ngejustify gitu. Jadi kita tunggu nanti ya, apakah Elon Musk jadi spekulatif apa tidak ya. Karena Elon Musk adalah pionir dan visioner, pasti langkahnya akan ditunggu oleh pebisnis. Terima kasih Bang Poltak atas waktunya. Tetap sehat ya Bang Poltak ya. Oke, ya. Kita nanti lain waktu bahas isu yang lain. Terima kasih Bang Poltak sekali lagi. Selamat sore Bang Poltak. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore Poltak Hotradero, Business Development Manager at Indonesia Stock Exchange. Kami akan bahas nanti di sesi berikutnya, InStock apa kata mereka dengan isu-isu yang tidak kalah penting. Dipastikan Anda menyimak InStock apa kata mereka di jaringan Radio El Cinta dan di Instagram Radio El Cinta. Saya Rafi, sampai jumpa.